Timor Leste bermimpi bebas dari kemiskinan tahun 2030 dipastikan gagal gara corona. Timor Leste langsung ke jurang kemiskinan usai lepas dari Indonesia. Negara yang berada di bagian timur Pulau Timor itu masuk dalam kelompok negara miskin di dunia atau berada di urutan 52 dari 62 negara. Sudah 20 tahun merdeka, tapi Timor Leste masih mengalami masa-masa sulit. Terlebih, semenjak COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, dipastikan banyak negara terkena imbas pada sektor ekonominya. Selain itu, Timor Leste mengalami masa-masa sulit di bidang politik. Konflik lama antara mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri dengan Sanana Gusmao menimbulkan perombakan parlemen. Semua anggaran politik sejak tahun 2018 ditunda sehingga menyebabkan penurunan belanja publik. Menurut East Asia Forum, situasi politik pada tahun 2020 di Timor Leste diawali dengan runtuhnya koalisi Gusmao dan Partai Fretilin. Mari Alkatiri bergabung dengan pemerintahan pada Juni 2020. Sedangkan pemerintah kini sejajar dengan mayoritas parlemen dan mendapatkan dukungan presiden. Hal ini menjadi awal dari stabilitas yang lebih baik dan ketidakpastian politik mulai berkurang, meski situasinya masih rapuh. Negara itu mengalami peningkatan ekonomi tahunan sebesar 3% dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan akan tetap rendah pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat jauh dari harapan Timor Leste untuk menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2030. Hal itu sudah direncanakan dalam rencana pembangunan strategis Timor Leste, di mana masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah. Selama hampir 2 dekade negara itu mengalami situasi ekonomi yang jalan di tempat. Sementara, sisi positifnya mereka berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Meskipun ada banyak kasus dilaporkan, namun jarang ada kematian yang terjadi. Sektor kesehatan punya standar yang cukup baik. Peningkatan secara luas dianggap sebagai pencapaian untuk negara yang baru merdeka ini. Bahkan jika situasi pandemi berubah, hal itu akan berdampak kecil karena populasi yang sedikit dan usia yang muda. Rata-rata usia penduduk Timor Leste 17 tahun dan sekitar 40% populasi berusia 15 tahun, membuatnya menjadi negara dengan populasi termuda di dunia. Namun, bukan berarti Timor Leste akan dengan mudah memenuhi harapannya pada tahun 2030 mendatang. Pandemi telah mengganggu jaringan produksi dan perdagangan internasional. Timor Leste telah terlindung dari pengaruh-pengaruh ini karena tidak diintegrasikan ke dalam ekonomi global. Pertanian subsisten mendominasi mata pencarian dan kurang dari 30% dari semua pekerjaan berbasis upah. Industri modern terdiri dari sektor publik dan proyek infrastruktur yang dibiayai oleh publik. Tidak ada perusahaan manufaktur atau multinasional besar di pulau itu. Pariwisata masih menunggu untuk dikembangkan dan ekspor non-migas terdiri dari kopi dalam jumlah yang sedang. Kurangnya sektor modern ini merupakan masalah utama yang paling tidak karena angkatan kerja Timor Leste yang meningkat berarti ada permintaan yang mendesak untuk pekerjaan. Dampak ekonomi utama COVID-19 akan datang dari bagaimana krisis mempengaruhi harga minyak dan pasar saham. Timor Leste sangat bergantung pada minyak dan gas alam yang menyumbang 90% pendapatan pemerintah yang menakjubkan. Pendapatan ini diinvestasikan lewat dana perminyakan di pasar saham asing dan pengembaliannya digunakan untuk pengeluaran publik yang mencapai sekitar 70% dari PDB salah satu tingkat tertinggi di dunia. Harga minyak yang lebih rendah dan pasar saham yang jatuh punya dampak negatif langsung pada pengeluaran publik di masa depan. Harga minyak telah turun sekitar 40% sejak awal tahun, tetapi pasar saham global setelah penurunan awal dan rebound cepat belum terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Namun, penurunan yang lebih besar tidak dapat dikesampingkan karena krisis masih berlanjut dan potensi risiko yang serius terletak pada penarikan dana pemerintah yang berlebihan dari dana perminyakan.
Banyak pengamat yang memperkirakan bahwa hal itu bisa habis dalam 1 dekade saja. Investasi besar dapat dibenarkan jika pengembalian investasi. Namun sebaliknya, investasi disalurkan ke 2 proyek industrialisasi besar dengan tingkat pengembalian yang sangat tidak pasti. Yang pertama, dikelola oleh Mari Alkatiri, adalah kawasan industri di Okyuse, daerah Kantong Timur Timur yang terletak di Indonesia tanpa berbatasan dengan bagian lain Timor Leste. Tidak ada alasan kuat untuk mengejar rencana ambisius pemerintah dalam mengembangkan penelitian, pariwisata, keuangan, dan logistik di sana. Proyek kedua bahkan lebih besar, klaster industri Tasimane di pantai selatan yang dipimpin oleh Gusmao, berpotensi menguras dana perminyakan. Rencananya, klaster petrokimia akan dibangun untuk mengolah gas alam dari Laut Timur. Diasumsikan bahwa investor swasta akan melengkapi investor besar pemerintah di pelabuhan, jalan, dan juga bandara. Namun, sejauh ini masih belum ada investasi swasta yang terwujud. Masuk akal dan mungkin, Timor Leste akan keluar dari pandemi dengan dampak kerusakan yang lebih ringan daripada banyak tetangganya. Sejauh ini, negara tersebut telah mencegah pandemi untuk mendapatkan pijakan di pulau itu dan perekonomiannya relatif kurang rentan terhadap gejolak ekonomi global. Tetapi, pandemi atau tidak ada pandemi, perkembangan masa depan negara tampak sangat tidak pasti. Diceritakan bahwa dalam pertemuan dengan Soeharto pada bulan September di 74, Whitlam meninggalkan catatan peringatan yang menyatakan bahwa Timor Timur harus berintegrasi dengan Indonesia. Timor Portugis terlalu kecil untuk merdeka secara ekonomi. Kemerdekaan tidak diinginkan di Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di kawasan, ujar Whitlam kala itu. Menurut catatan laporan itu, Whitlam menawarkan 2 pemikiran dasar. Yang pertama, dia percaya bahwa Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia. Yang kedua, hal tersebut harus terjadi sesuai dengan keinginan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan baik. Whitlam, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, menekankan bahwa ini belum menjadi kebijakan pemerintah Australia, tetapi kemungkinan besar akan menjadi seperti itu. Sementara, diungkapkan bahwa Soeharto menjawab dengan pendapat lain. Menurutnya, Timor Timur bisa menjadi duri di mata Australia dan duri di punggung Indonesia. Duta Besar Australia untuk Jakarta, Richard Wolcott, menulis bahwa Canberra harus memutuskan antara idealisme Wilsonian dan realisme Kissingerian. Sementara Duta Besar Australia di Portugal, Frank Cooper, mempertanyakan kerugian akibat mengorbankan Timor Leste ke Indonesia. Pertanyaan yang akan ditanyakan banyak orang bukanlah apa kita dapat hidup dengannya, tetapi apakah kita dapat hidup dengan diri kita sendiri, katanya kala itu. Keinginan Whitlam agar Timor Leste bergabung dengan Indonesia dan tidak berdiri sebagai sebuah negara sendiri bukan tanpa alasan. Kepala Urusan Luar Negeri Alan Rindolph menulis bahwa Whitlam mengubah posisi Australia dengan mengadopsi kebijakan 2 cabang ketika 2 poin tidak dapat didamaikan. Sementara itu, Mayor Jenderal yang bertanggung jawab atas operasi khusus Indonesia menyatakan bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, mereka masih ragu-ragu tentang Timor. Kemudian, dukungan Perdana Menteri Whitlam tentang gagasan penggabungan Timor ke Indonesia telah membantu pihak Indonesia mengukuhkan pemikiran mereka dan menjadi sangat yakin akan tindakan tersebut. Bukan hanya terkait kebijakan Indonesia untuk menginvasi Timor Leste, Australia akhirnya juga terlibat dalam lepasnya Timor Leste dari Indonesia saat era Perdana Menteri John Howard. Dari Perdana Menteri Whitlam hingga Howard memiliki persamaan, yaitu kebijakan Australia adalah bahwa Timor Leste harus menjadi bagian dari Indonesia. Namun, apa perbedaannya? Menurut catatan, pada bulan Desember di tahun 1998, Howard menulis kepada Presiden Indonesia B.J. Habibie dan menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan tentang tawaran otonomi kepada Timor Timur. Menurut Donald Greenleaf, surat itu merupakan upaya berisiko tinggi untuk membantu melegitimasi kekuasaan Indonesia.